Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 5, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar ya. Jangan malas belajar, kita itu harus rajin belajar. Oke siswa kelas 5, minggu ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu pelajaran 1 tentang mari belajar surat At-Tin. Untuk kali ini kita berada di bagian 2. Bagian 2 dari mari belajar surat At-Tin akan membahas tentang arti surat At-Tin dan juga isi kandungannya. Nah, untuk yang belum sempat mempelajari mari belajar surat At-Tin untuk bagian yang 1, jangan khawatir. Di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini saya cantumkan linknya untuk yang bagian 1. Bisa mempelajari sendiri ya. Oke, sekarang kita lanjut untuk bagian yang kedua. Tapi sebelum itu, ayo sekarang kita ingat kembali tentang surat At-Tin. Nah, ini dia. Minggu kemarin kita sudah mempelajarinya. Ayo sekarang kita ingat, kita baca kembali bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Bisa ya membacanya? Oke, kalau kita sudah bisa membaca, sekarang artinya ya. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Arti dari surat At-Tin ayat yang pertama ini adalah demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua ini artinya adalah dan demi gunung Sinai. Berikutnya, arti yang nomor 3 ini adalah dan demi negeri yang aman ini. Maksudnya negeri yang aman ini adalah Mekah ya, sesuai dengan diturunkannya surat At-Tin ini. Berikutnya ayat yang keempat artinya adalah sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Arti surat At-Tin ayat yang kelima adalah kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Berikutnya surat At-Tin ayat yang ke-6 artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Surat At-Tin yang nomor 7 artinya adalah maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Dan arti surat At-Tin ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir adalah bukankah Allah adalah hakim yang paling adil. Berdasarkan arti surat At-Tin ini, kalau kita mau memahami dengan betul-betul, kita bisa memetik isi kandungan dari surat At-Tin. Apa saja isi kandungannya? Nah, ini dia kita bahas bersama-sama. Yang pertama, isi kandungan surat At-Tin itu adalah Allah itu bersumpah dengan 4 tempat yang mulia.
Mana itu 4 tempat yang mulia dan mengapa kok mulia? Nah, nanti akan ada. Yang pertama, buah tin itu ibaratnya atau pengibaratan dari Damaskus. Damaskus ini merupakan tempatnya Nabi Nuh, ya. Jadi Nabi Nuh berdakwah itu di daerah Damaskus. Kemudian ada buah zaitun. Buah zaitun itu ibarat atau gambaran atau kinayah dari Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu adalah tempatnya dakwah dari Nabi Isa. Nah, kenapa kok di Damaskus disebut buah tin, kemudian Baitul Maqdis disebut buah zaitun? Karena di daerah-daerah tersebut itu tumbuh tanaman buah tin dan tanaman buah zaitun. Makanya karena banyak tumbuh di sana, maka Damaskus disebut buah tin, Baitul Maqdis disebut buah zaitun. Masih 2 tempat ya. 2 tempat lagi yang mana? 2 tempat lagi yaitu Bukit Sinai. Bukit Sinai itu adalah sebuah perbukitan di mana Nabi Musa menerima wahyu yang pertama. Jadi Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul itu di Bukit Sinai. Dan tempat yang terakhir, yang keempat adalah Mekah. Mekah itu adalah tempatnya Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul. Nah, Allah itu bersumpah atas nama 4 tempat ini. Sumpahnya apa? Sumpahnya berikutnya. Ini dia isi kandungan yang kedua. Sumpahnya adalah Allah itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Jadi kita manusia itu oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain termasuk malaikat. Jadi kita itu lebih sempurna daripada malaikat. Makanya kita harus bersyukur. Ya, itu janjinya Allah. Dan janjinya Allah selanjutnya terdapat dalam isi kandungan surat At-Tin. Nanti meskipun manusia itu dijadikan dalam bentuk yang paling sempurna, di hari kiamat Allah akan memasukkan manusia ke neraka yang paling bawah atau ke tempat yang paling bawah, ke tempat yang hina. Kalau ya tidak mau bersyukur, tidak mau beriman dan lain sebagainya. Apakah semua manusia? Tidak. Ada pengecualiannya. Apa pengecualiannya? Ini terdapat pada isi kandungan surat At-Tin yang keempat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi orang yang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah berdasarkan surat At-Tin ini adalah yang pertama orang yang beriman disertai dengan beramal saleh. Amal saleh itu adalah beramal yang baik. Jadi selain beriman harus beramal yang baik. Agar kita tidak ditempatkan Allah di tempat yang paling hina atau di tempat yang paling rendah. Tuh. Jadi kita harus beriman dan beramal saleh. Bisa kira-kira? Pasti bisa ya? Ya, agar kita nanti tidak ditempatkan di tempat yang paling rendah. Berikutnya isi kandungan surat At-Tin yang nomor 5 adalah Allah merupakan hakim yang paling adil. Maksudnya bagaimana? Maksudnya karena Allah itu hakim yang paling adil, maka nanti di akhirat Allah itu akan memberikan balasan sesuai amal perbuatan kita masing-masing. Kalau kita itu tidak beramal saleh alias kita berbuat jahat, ya nanti sebagai wujud keadilan Allah, maka kita akan masuk neraka karena berbuat jahat, berbuat tidak saleh. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita itu beramal saleh, berbuat yang baik, maka sebagai wujud keadilan Allah, kita nanti akan masuk surga. Kira-kira kalian kalau disuruh memilih, pilih masuk surga atau masuk neraka?
pasti pilih masuk surga. Oleh karena itu, maka kita harus beriman dan beramal saleh sesuai isi kandungan surat At-Tin yang nomor 4 di atas. Oke ya, bisa ya? Oke, itu adalah isi kandungan dari surat At-Tin. Berikutnya yaitu tips menghafal surat, maaf ini surat At-Tin ya, bukan Al-Kafirun. Jadi ini diganti At-Tin ya. Ini tips menghafalnya. Jadi surat At-Tin itu kalau bisa kalian hafal. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, surat At-Tin itu dibaca berulang-ulang. Kalian baca tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali. Ya berulang-ulang sampai setengah hafal. Berikutnya, ketika sudah dibaca berulang-ulang, yang kedua tipsnya adalah dihafalkan sedikit demi sedikit. 1 ayat 1 ayat. Hari ini menghafal 1 ayat. Besoknya ditambah lagi 1 ayat. Besoknya lagi ditambah 1 ayat. Nanti lama-kelamaan kalian akan hafal sendiri semua surat At-Tin. Kalau tidak percaya, bisa kalian coba. Nah, sementara materi kita cukup sampai di situ. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.